Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi minum air putih hangat ya setiap hari ya. Setiap pagi bangun tidur itu ya konsumsi air putih hangat itu ya. Dan ini ya, silahkan cek ketika kita buang pipis itu cek ya urin kita ya. Jadi tanda sehat tidaknya kita itu bisa terlihat dari air pipis kita, air kencing kita ya. Apabila warnanya itu kuning ke putih ya, putih kuning putih itu ya, berarti tanda kita itu sehat ya. Kita itu ini ya, kecukupan air kita itu cukup gitu ya, minum kita itu cukup. Kalau misalkan urin kita itu berwarna coklat atau kuning pekat ya, coklat ya, kita itu dehidrasi. Kalau misalkan bening ya, berarti kita terhidrasi dengan baik gitu ya. Itu ya. Ini ya. Kemudian saya akan membacakan komentar atau pertanyaan di kolom komentar ini ya, video YouTube Safa Health ya. Ini akun dari apa nih ya? @ingespini ya. Ingespini 1817 ya. Ini baru tadi malam ya, ini 17 jam yang lalu ya. Mas, jika berkenan mohon dibalas ya Mas. Saya cobain ke anak saya, tapi airnya keluar sedikit sekali dari lubang hidung sebelahnya, dan juga nggak ada air yang keluar dari lubang yang disemprotkan. Akhirnya anak saya bilang dia jadi budek Mas ya. Alhamdulillah besoknya udah nggak apa-apa. Cuma saya mau tanya itu kira-kira gimana, kenapa airnya nggak keluar atau keluarnya sedikit sekali ya. Ya ini ya, gini ya, jadi irigasi nasal ya. Irigasi nasal itu yang kita ajarkan, yang pertama itu gunakan air yang banyak itu. Cukup banyak itu ya. Ya, irigasi itu ini ya, cuci hidung, atau di Indonesianya itu kan cuci hidung, cuci ya. Kita pengertian dari cuci dulu. Cuci itu harus menggunakan air yang cukup atau banyak itu. Nah, misalkan teman-teman tuh mencuci pakaian itu, cuci pakaian itu ada yang namanya mencuci, kalau di mesin cuci ada yang namanya bilas ya. Dan itu airnya itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, untuk di irigasi nasal ini yang banyaknya itu ya minimal tuh 500 ml. Jadi satu kali cuci hidung tuh 500 ml ya. Itu untuk orang dewasa itu ya. Nah, itu ya. Nah, terus kalau misalkan anak-anak itu ya, biasanya kalau anak saya itu ya ini ya 100 ml ya. Jadi 100-200 ml ya. Jadi gunakan suntikan khusus cuci hidung yang 60 cc itu ya, 50 atau 60 cc itu ya. Ya, nanti dilakukan hidung kiri dan kanan gitu ya. Ini kalau anaknya ini sudah dewasa ya harus 500 ml gitu ya. Itu ya. Nah, terus gini ya, pada saat kita irigasi nasal itu memang air itu tidak langsung keluar gitu ya. Air itu butuh perjalanan yang cukup dalam gitu ya. Karena itu air harus masuk, kemudian itu mengalir itu menembus rongga ini ya, sinus maksilaris ini ya, baru nanti bisa keluar ya, mencuci ini ya. Itu ya. Jadi lakukan saja, semprotkan saja yang dalam ya, nanti air itu pasti keluar ya. Ini sedikit budek ya, dia bilangnya itu jadi budek Mas, tapi besoknya udah nggak apa-apa itu ya. Jadi silakan belajar 3 teknik irigasi nasal yang saya bikin di ini ya, di video. Saya pernah membahas mengenai 3 teknik irigasi nasal ya. Jadi tingkatan-tingkatan irigasi nasal untuk pemula itu yang pertama itu harus teriak A gitu. Jadi ketika air masuk kita itu teriak A. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah nafas lewat mulut. Yang ketiga itu adalah buka mulut lebar-lebar gitu ya. Jadi memang beberapa ada yang mengajarkan untuk irigasi nasal itu tahan nafas gitu ya. Saya juga pernah melakukan itu, irigasi nasal dengan tahan nafas. Tetapi kalau misalkan kita refleks itu malah kehirup gitu ya. Jadi jangan tahan nafas, tapi A aja, itu teriak A tuh, buangnya nafas lewat mulut itu ya. Pokoknya pada saat irigasi nasal itu udara itu harus keluar dari mulut. Oleh karena itu kenapa kita itu menganjurkan untuk teriak A itu.
teriak, ketika kita berteriak itu ada udara itu keluar dari mulut itu ya. Agar apa? Agar tidak ada udara itu lari ke telinga. Nanti kalau misalkan udara lari ke telinga itu ya bisa menyebabkan seperti yang dibilang ini budek atau telinga sakit ya. Kenapa? Karena tekanan udara itu malah larinya ke telinga itu ya. Ya ini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, nanti pasti bisa sembuh sendiri. Karena apa? Karena ya kita yang sudah tahunan irigasi nasal itu ya sudah biasa melakukan ini gitu ya. Bahkan sampai nyeri di kepala itu, sampai mau pingsan itu juga ada, itu sampai trauma itu juga pernah itu ya. Akan tetapi aman ya, silahkan belajar teknik ternyamannya untuk irigasi nasal. Pokoknya jangan kapok, jangan trauma gitu ya teman-teman. Yang saya minta untuk rutin irigasi nasal itu biasanya itu takut ya, karena bakalan melakukan kesalahan saat irigasi nasal, seperti telinga menjadi sakit atau menjadi agak kemasukan air ke telinga, kadang nyeri sampai ke kepala, ini jadinya takut. Itu tidak apa-apa gitu. Itu terjadi seperti itu kenapa? Karena kita itu belum ketemu teknik ternyaman untuk irigasi nasal. Jadi silahkan belajar irigasi nasal yang benar itu. Pokoknya gini ya, ketika air masuk itu kita itu pasrah gitu. Pasrah itu jangan melawan aliran air gitu ya. Buka mulut gitu, pasrah, jangan melawan aliran air ya. Itu ya. Pokoknya pasrah saja, udah. Pokoknya jangan takut-takut, jangan. Pokoknya air itu pasti keluar kalau misalkan kita semprotkan terus itu. Itu ya. Yaitu ya dari akun Ingespini 1817 itu ya. Kenapa airnya nggak keluar atau keluar sedikit ya? Karena apa? Karena ini airnya mungkin yang digunakan sedikit ya. Coba gunakan untuk 500 ml, atau kalau gunakan suntikan ya minimal yang kita anjurkan itu yang 50-60 cc. Dan yang ini ya khusus cuci hidung ya, atau yang suntikan yang lubang tengah itu ya. Itu ya, semoga menjawab, semoga lebih berani lagi irigasi nasal, lebih lancar lagi ya. Silahkan belajar irigasi nasal yang baik dan benar itu ya. Ya pokoknya jangan takut-takut irigasi nasal gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa irigasi nasal tuh nyaman gitu ya. Pokoknya nyaman itu. Bahkan anak-anak kecil tuh, anak saya pun ya sekarang ya irigasi nasal tuh tidak harus dipaksa, tidak harus nangis-nangis. Kalau dulu tuh kan harus nangis-nangis, harus drama itu. Sekarang kalau misalkan saya suruh irigasi nasal ya langsung irigasi nasal itu, tinggal itu aja itu ya. Semoga menjawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.